Wan Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaqun ala burdin lahu ahmar. Qultu lahu ya Rasulullah inni ji'tu atlubul ilma faqala marhaban bi talibil ilmi inna talibal ilmi tahfuhul malaikatu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'daha ba'dan hatta yablughu as-sama' ad-dunya min mahabbatihi ma yutlab. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Dari sahabat Sufyan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu baginda Nabi ada di masjid, sedang duduk santai-santai di atas selimut yang merah. Rasulullah itu punya selimut, Rasulullah itu pakai selimut yang merah. Maka aku Sufyan bin Asal bertanya, ya Rasulullah, ini aku datang kepada engkau untuk mencari ilmu. Maka Rasulullah menjawab, marhaban, selamat datang dengan orang-orang mencari ilmu, kata Rasul. Marhaban bi talibil ilmi, selamat datang dengan orang yang mencari ilmu. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dikepung oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Kemudian malaikat bertumpuk-tumpuk sebagian sampai ke langit. Karena apa? Karena malaikat cinta sekali kepada ilmu yang sedang dicari oleh mereka. Hadis riwayat Ahmad Tabarani. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa adul ilmi inda ghalika muqdil khanaziril jawhar walulu wadh-dhahab. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu itu sangat fardu, sangat wajib atas setiap orang muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang bukan ahlinya, itu seperti orang memberikan kalung intan emas permata kepada binatang babi. Meletakkan ilmu kepada orang bukan ahlinya, orang yang tidak cinta, orang yang tidak suka, orang yang sombong, orang yang senang dengan bodoh, bukan ahlinya ilmu, itu seperti Anda punya kalung emas, punya kalung permata, dikalungkan kepada binatang babi, binatang celeng. Rawahu Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fakhfad li khamsina min wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim adamun idrisunu huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyub muqtada. Wal mustahil, adapun perkara yang mustahil, duddu kulli wajibin, itu lelawannya sifat-sifat yang wajib. Wal mustahilu, adapun perkara yang mustahil, duddu kulli wajibin, itu lelawannya setiap sifat yang wajib. Jadi fahfad, maka kau hafalkanlah li khamsina, kepada akidah 50, bihukmin wajibin, dengan hukum yang wajib. Di sifat wajibnya Allah ada 20, sifat muhalnya Allah ada 20, berarti 40. Sifat jaiznya Allah ada 1, berarti 41. Sifat wajibnya para rasul ada 4, 45. Sifat muhalnya para rasul ada 4, berarti 49. Sifat jaiznya para rasul, para nabi ada 1, berarti 50. Ini ada 50 akidah. Ini wajib kita menghafalnya.
Wajib kita menghafal. Saya ulangi bahwa sifat wajibnya Allah ada 20, sifat muhalnya Allah ada 20, berarti 40. Sifat jaiznya Allah ada 1, berarti 41. Sifat wajibnya para rasul ada 4, berarti 45. Sifat muhalnya para rasul 4, berarti 49. Sifat jaiznya para rasul 1, berarti 50. Jadi ada 50 sifat wajib yang wajib kita hafal. Nah, nanti tafsilu khamsatin, adapun perincian 5 wa isrina dan 20 nabi, berarti 25. Lazim itu wajib. Kullu mukallafin, kepada setiap orang mukallaf. Fahaqqiq, maka kau nyatakanlah. Waghtanim, dan kau carilah ghanimah. Tafsilu khamsatin, adapun perincian 5 wa isrina dan 20, 25 nabi. Lazimah itu wajib ialah tafsil. Kullu mukallafin, kepada setiap orang mukallaf. Fahaqqiq, maka kau nyatakanlah. Waghtanim, dan kau cari ghanimah. Jadi ada 25 nabi, 25 rasul aslinya yang wajib kita ketahui. Sekarang orang tidak memikirkan apa yang wajib, tidak, mikirnya itu duit terus. Duit. Apa yang wajib nggak diurusin. Waliyadu billah dzalik. Banyak orang yang ahli ke musalla, ke masjid, tapi nggak suka pada ilmu. Bagaimana? Banyak. Alim enggak, bodoh enggak, jadi setengah-setengah. Jadi ada 25 para rasul yang wajib kita ketahui. Hum Adamun, Idrisu, Nuhun, Huduma, Soleh wa Ibrahimu, kullun muttaba. Hum, adapun 25 nabi tadi, Adamu itu Nabi Adam. Nabi Adam, diperkirakan Nabi Adam sampai sekarang ini, kata ulama, ada yang mengatakan kira-kira 12.000 tahun. 12.000 tahun. Idrisu, Nabi Idris yang diangkat ke langit. Idris. Nabi Idris pertama orang yang bikin pakaian, benang, jahit. Nabi Idris diangkat ke langit. Nah, zamannya Nabi Idris itu ilmu falak luar biasa. Kaumnya Nabi itu mengetahui ilmu falak yang luar biasa, sehingga malaikatmu datang ngambil nyawa sebagian umatnya. Oh, ini belum waktunya ini. Kamu tahu dari mana? Dari ilmu falak. Hanya malaikat, oh iya belum waktunya. Saking alimnya di dalam ilmu falak. Idris alaihissalatu wassalam diangkat ke langit. Nuhun, Nabi Nuh. Nabi Nuh di mana? Di Mesir, Mesir kuno. Nabi Nuh itu namanya Yashkur. Syakara Yashkuru, namanya Yashkur. Di Mesir, umurnya 1000 tahun lebih. Yang kemarin dibaca dalam subuh lagi Umar itu, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wah, Nabi Nuh sudah pegel kepada kaumnya. Qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu pun, semua bunuh aja semua. Bunuh semua sama aku. Karena diingatkan enggak percaya, melawan terus, akhirnya Nabi Nuh doa,
Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau sisakan satu orang, bunuh semua ya Allah, bunuh. Banjir semua, lelap. Banjir dunia. Perahunya Nabi Nuh mengapung di atas gunung-gunung. Akhirnya wastawat 'alal judi. Kalau Nabi Nuh ngapung di atas gunung Judi yang ada di Irak. Nabi Nuhnya di Mesir. Banjir mengelilingi dunia di atas gunung. Nabi Nuh ke bawah banjir dengan perahunya. Wastawat 'alal judi. Asad nyanggrong di gunung Al-Judi, di mana di Musil, di Irak. Itu ada 83 pengikutnya. Banjir dunia. Ya Allah, kalau kau tinggalkan lagi nanti melahirkan kafir lagi, kata Allah. Udah dimatiin semua aja, matiin semua. Tinggal orang-orang yang beriman. Kan? Hudun Nabi Hud di mana? Di Yaman. Nabi Hud itu di Yaman. Sekarang masih ada kuburannya Nabi Hud ya. Kemarin teman saya ada di Yaman, ditelepon orang Cikampek, mondok ke Sesoleh, akhirnya belajar di Yaman. Kamu sedang ada di mana? Oh, saya sedang ada di makamnya Nabi Hud. Ya, ada Pak Nabi. Nabi Hud lah. Di mana kaumnya yang ingkar. Dulu di Yaman itu dulu ada danau besar yang dikelilingi oleh gunung. Dulu di Yaman zaman Nabi Hud. Jadi ada danau besar yang dikelilingi gunung. Pertaniannya di lereng gunung ke bawah. Pertaniannya tinggal bolongin sedikit ngalir. Yang dikatakan kaum Sabak. Sehingga tanamannya subur. Kalau panen itu nggak usah, hanya kamu bawa wadah yang kosong di bawah pertanian mereka, tanaman penuh, nggak usah dipetik. Sangin subur. Berarti yang jatuh yang ke bawah banyak sekali kan. Oke, diam. Kemudian ingkar, kaumnya ingkar kepada Allah Ta'ala. Maka danau besar yang dikelilingi gunung dipecahin sama Allah. Yang dikatakan dalam Al-Quran itu selal arim, banjir yang datang dari gunung, air yang di atas pecah, jadi orang ke bawahnya mati semua, ke bawah keli, ke bawah banjir. Namanya selal arim. Ini kaum Ad, orangnya besar-besar kaum Hud. Mak Soleh beserta Nabi Soleh. Nabi Soleh itu di antara Mekah dan Yaman. Itu ada daerah Thamud. Itu ada gunung batu, gunungnya dipahat jadi negara. Di kaum Soleh itu ahli mahat. Gunung batu di dalamnya dipahat jadi negara. Jadi negara di dalam batu itu. Berarti jago mahat gunung jadi negara. Katanya barangkali Tuhannya Nabi Soleh tidak mampu memberikan azab kepada kami, katanya, karena kami sudah masuk dalam gunung batu, dalam negeri tutup krep, nggak bisa Tuhannya Nabi Soleh, katanya. Seperti orang yang dulu kapal Challenger itu banyak kapal laut yang dibikin mana yang besar, kapal laut. Akhirnya katanya ini kapal laut ini yang sangat besar, mesinnya sangat hebat, andaikan tangan Tuhan megang pun nggak bisa. Mau begitu, kapal jalan dia nabrak gunung es, mati semua dan kapalnya hancur tak kemana. Karena seperti kaumnya Nabi Soleh tadi,
Andaikan Tuhan yang soleh akan kita nggak bisa, karena kita sudah bikin negara di dalam gunung batu dipahat ditutup. Apa? Ayah apa? Nabi soleh Allah kasih mukjizat onta. Nabi soleh mampu nggak kamu mendatangkan onta dari batu? Mampu, insya Allah. Sholat, doa. Hanya batunya itu batu besar, lap, sempol keluar onta dulu. Ya, keluar onta dua. Satu onta induk, dua satu onta pedetnya. Itu onta luar biasa, ontanya besar. Jadi sehari datang ke kampung, minum air di kampung, air habis. Satu negeri itu air habis diminum oleh ontanya Nabi Soleh. Lah onta itu mengeluarkan susu. Orang senegara minum susu semua. Nah, lama-lama khianat kaumnya Nabi Soleh yang kafir. Fa'aqruha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Maka orang yang paling celaka namanya Qidar. Udah sembelih aja ontanya, sembelih dimakan. Kata Nabi Saleh, jangan disembelih, ini onta Allah. Sembelih. Akhirnya apa? Akhirnya Allah datangkan angin, nyedot. Orangnya masuk ke dalam gunung yang jam 3 ditutup. Allah datangkan angin, nyedot. Orang sampai terbang orangnya. Orangnya terbang ke langit, orang kejedot angin. Kemudian didugi mati semua. Nah, menjelang mati, Malaikat Jibril datang teriak, wah, mati semua, jantungnya copot. Sangin kerasnya teriak dari Malaikat Jibril. Mati semua. Ini menuju dari Mekah menuju ke Yaman. Itulah Ahqaf kaumnya Nabi Saleh. Mati semua kecuali orang-orang yang beriman. Wa Ibrahimu dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di Irak. Kulun adapun semuanya Nabi tadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Muttaba itu diikuti oleh kaumnya. Lutun Nabi Lut. Nabi Lut yang pengikutnya Nabi Ibrahim. Ini di mana? Di daerah Syam, di Yordan kira-kira. Yordan Syria Nabi Lut. Yang kaumnya itu pada homoseks sehingga dihancurkan oleh Allah. Wa Ismailu dan Nabi Ismail di mana? Di Mekah. Ishaqun Nabi Ishaq di mana? Di Irak. Tapi dulu Nabi Ibrahim kan dalam kerajaan Namrud. Namrud itu kerajaannya dari Irak sampai ke Turki. Lah waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh apinya Namrud di mana? Di Turki. Tungku dapur besar. Kata begitu Ishak, Yakub, Yusuf dan Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf musibahnya dari keluarganya sendiri, dari kakak-kakaknya. Karena Nabi Yusuf itu cerita kepada bapaknya Nabi Yakub, "Bah, saya mimpi ada 11 bintang sujud kepada saya, dan matahari dan bulan sujud kepada aku." Kata bapaknya, "Yusuf, jangan kau ceritakan pada orang lain." Waktu cerita begini, saudaranya dengar di belakang dinding. Nah, ya sama saja bohong jadi. Tadi cerita ini udah dengar. Di mana Nabi Yusuf? Ya dari Irak dibuang ke
Mesir. Dibawa saudaranya, ditaruh di Mesir, dimasukkan dalam sumur. Orang ngambil air ke bawah, gantel ke timbanya. Oh, ada anak kecil yang ganteng, diperjualbelikan di Mesir. Di budak dijual-belikan di Mesir. Nah, Siti Zulaikha itu orangnya cantik, mimpi ketemu Nabi Yusuf. Mimpi ketemu Nabi Yusuf, ngurung diri, hambanya dikunci berminggu-minggu gara-gara ngimpi ketemu Nabi Yusuf. Didobrak sama keluarganya. Didobrak sama keluarganya, keluarin, pintunya dihancurin, Zulaikha keluarin. Mimpi lagi ketemu Nabi Yusuf, lari telanjang, gila. Akhirnya diobatin kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Ada seorang tabib mengatakan, ini insya Allah sembuhnya di Mesir. Dari kampung dibawa ke Mesir, di kota Mesir. Akhirnya apa? Akhirnya sembuh di Mesir. Karena orangnya cantik, dipungut istri oleh Raja Kitfirul Aziz, Raja Mesir. Dibawa ke rumah. Ya bahagia kan, menjadi istrinya seorang raja di Mesir. Menurut cerita, Raja Kitfirul Aziz itu orangnya impoten. Orangnya impoten. Gimana senggamanya orang impoten? Zulaikhanya orang cantik sekali, gadis, dan rumah tangga enak. Nabi Yusuf dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Ada orang cari air, dia naik ke bawah, ke atas. Oh, anak kecil bagus. Remaja-remaja dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, dibeli oleh Kitfirul Aziz, dibawa ke rumah. Zulaikha sudah mimpi dua kali. Mimpi 2 kali bagaimana? Buka langsung, duh, ini yang saya mimpi, gila, aku bawa ke sini. Ya otomatis. Oh, sudah mimpi 2 kali ketemu orangnya yang asli, bagaimana? Subhanallah. Otomatis pasti asmaranya tumbuh. Maka Kitfirul Aziz orangnya peluh. Gimana itu? Wah, hari-hari kambuh ini Zulaikha cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi lama-lama supaya bikin rekayasa untuk diajak berzina Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya manusia biasa, dia cantik, kamar ditutup, dia dandan, dia buka aurat. Nabi Yusuf bangkit birahinya, bukan malaikat. Bangkit. Lah waktu bangkit itu seolah-olah tangannya Nabi Yusuf itu digigit bapaknya. Nabi Yusuf tangannya digigit sama bapaknya Yakub. Jadi akhirnya Allah selamatkanlah. Akhirnya Nabi Yusuf nggak mau, lari. Zulaikha ngejar. Nabi Yusuf ditarik gamisnya, robek di belakang. Tarik, robek di belakang. Dalam kondisi itu, Kitfirul Aziz pulang. Assalamualaikum. Wah, ngapain ini? Ya kan? Apa ini? Akhirnya Zulaikha bicara bohong. Ini mau berbuat jahat dengan keluargamu. Kata Yusuf, enggak. Akhirnya orang situ mengambil keputusan. Kalau Yusuf gamisnya di depan robek, berarti Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Kalau Yusuf gamisnya robek di belakang, Yusuf benar lari.
Zulaikha yang ngejar. Ternyata gamisnya robek di belakang. Yusuf nggak salah. Tapi akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke penjara, dipenjarakan. Akhirnya Raja Kedua mimpi ada lembu yang kurus bisa nelan lembu yang gemuk. Lembu kurus, ada lembu retak. Loh, lembu yang kurus kok bisa makan lembu yang gemuk? Itu apa maksudnya? Seluruh Mesir ditanya takbir mimpi, yang nggak ada yang tahu. Oh, itu yang di penjara itu Yusuf, itu mungkin bisa itu. Tanya kan, oh ini sang raja mimpi begini. Oh, ini 7 tahun akan ada panen subur. 7 tahun yang kedua akan paceklik. Jadi selama 7 tahun waktu pertanian subur itu ambil birat jagung beserta pohonnya. Jagung beserta pohonnya disimpan di gudang supaya mau ditimbun sampai kuat 7 tahun. Gandum beserta pohonnya 7 tahun. Tahun ke-8 iya nggak ada hujan sampai 14 tahun kan, 7 dengan 7. Pas Nabi Yusuf membadek impian pas. Akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri. Akhirnya Nabi Yusuf jadi nabi, jadi rasul, jadi Perdana Menteri, jadi raja. Khidfirul Aziz meninggal. Akhirnya apa? Zulaikha pulang kampung. Suaminya sudah mati. Suatu ketika Nabi Yusuf, nabi, rasul, raja, keliling di kampung, ketemu Zulaikha. Akhirnya Zulaikha pulang kampung, masuk Islam. Gak ada yang ngajak. Jadi Zulaikha itu nyembah pada patung. Wahai patung, aku cinta sekali pada Yusuf, kok nggak terlaksana. Akhirnya malam Jumat Allah ilhamkan hidayah kepada Zulaikha. Zulaikha masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna nabi siapa? Jadi wali. Zulaikha jadi wali. Sudah lupa kepada Nabi Yusuf. Sudah nggak ingat Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Orang yang diuji rasa cinta kepada makhluk, kalau sabar-sabar akhirnya jadi wali. Sudah jadi wali akhirnya. Sudah nggak teringat Yusuf, sudah teringatnya Allah, ya kan? Ke situ Yusuf, Zulaikha ya? Iya. Gantian Nabi Yusuf mencari Zulaikha, ditarik bajunya di belakang, sobek Zulaikha. Satu-satu akhirnya. Nabi Yusuf tarik Zulaikha, bajunya sobek dari belakang. Kan dulu Nabi Yusuf tarik bajunya, sobek kan. Akhirnya apa? Melamarlah Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Zulaikha mensyaratkan, ini kalau kita nikah, kita ada keturunan jadi nabi, enggak anak kita. Kalau enggak ada, enggak usah. Allah. Zulaikha bilang begitu. Kalau nanti keturunan kita ada jadi nabi, nikah. Kalau enggak usah. Waduh. Nabi Yusufnya tambah ngebet. Walhasil nikah. Itu
itu istrinya Nabi Ayub yang namanya Rahmah, itu masih keturunan Nabi Yusuf. Akhirnya hanya jadinya Nabi Ayub itu. Ayub itu istrinya Rahmah binti bin Yusuf bin Zulaikh binti Zulaikh. Wa Ayyubu, dan Nabi Ayub ihtada, ngikutilah Ayub. Ini Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Ini nabi-nabinya Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah juga menceritakan kepada umatnya tentang nabi-nabi mereka. Ini 25 nabi itu adalah wajib kita mengetahuinya, harus hafal. Sampai pelajaran yang tenang. Kita baca hadisnya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ya'la bin Shaddad rahimahullah qala haddatsani Abi Shaddad wa Ibadah bin Samit anhu hadir yusaddiquhu. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal fikum gharib? Sahabat kata, kami di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadi bertanya, apakah kalian di situ ada orang aneh? Artinya orang asing, yakni orang Yahudi Nasrani, ahlul kitab. Qulna la, enggak ada ya Rasulullah. Di lingkaran kami enggak ada orang ahli kitab Yahudi Nasrani, enggak ada. Rasulullah suruh pintunya dikunci. Pintunya dikunci. Kira. Rasulullah irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah tanganmu. Angkat dua tangan dan ucapkan la ilaha illallah. Angkatlah kedua tangan. Sudah itu Rasulullah tidak angkat tangan, sudah enggak angkat. Mengatakan alhamdulillah. Allahumma innaka ba'atsani bihadil kalimah wa amartani biha wa dani 'alaihal jannah. Innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Allah, sungguh Engkau telah mengutus aku dengan kalimat la ilaha illallah, dan Kau menyuruh aku dengan kalimat itu, dan Engkau menjanjikan atas kalimat tadi la ilaha illallah surga, dan sungguh Engkau adalah tidak mengkhilafi janjinya. Berkata alabshiru fa innallaha qad ghafara lakum. Maka kalian berbunga hatilah, sungguh Allah Ta'ala telah mengampunkan kalian. Nah, ini jadi pecahan jamaah tabligh. Tabligh ini kan pecah, ada MS, ada surah alam. Yang benar surah alam, MKes keliru. Maka di Madura ada ini mengamalkan hadis ini, itu talqin. MS enggak, surah alam enggak, tapi milih hadis ini. La ilaha illallah. Pasar-pasar begitu. Sampai ke Mekah juga begitu. La ilaha illallah. Jamaah tabligh menjadi jamaah talqin. Ini juga keliru. Kan Rasulullah suruh hal fikum gharib? Apa kamu di situ orang ahli Yahudi Nasrani? Enggak ada. Pintunya tutup. Artinya angkatan la ilaha illallah ini dalam ruang tertutup. Ini orang Madura terbuka di pasar-pasar. La ilaha illallah. Namanya jamaah talqin. Jadi MS enggak, jadi SA enggak, jadinya talqin. Bagaimana? Keliru. MS keliru, talqin keliru, yang benar surah alam. Mengapa talqin keliru? Keliru lah. Disuruh tutup pintu kok Rasulullah dengan sahabat, tutup pintu. Kata Rasulullah, hal fikum gharib? Rasulullah enggak di masjid ini di dalam rumah. Apa di situ ada orang Yahudi Nasrani? Enggak ada. Oh, enggak ada. Tutup pintu. Angkat kalian. Dan ucapkan la ilaha illallah. Ini tertutup.
Ini orang talqin di pasar-pasar, di mall-mall, di gang-gang. Keliru mas. Balik ente kepada surah Alam. Rahu Ahmad wa Tabarani wal Bazzar wa rijalu muwaththaqun majma'uz zawaid. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun. Rasulullah ditanya oleh seorang laki, faqala ya Rasulullah mal iman. Orang bertanya, ya Rasulullah, wahai apa itu iman? Iman itu apa ya Rasulullah? Sekarang enggak ada orang tanya iman. Tanya apa? Duit. Duit. Kerjaannya apa kamu? Dapat duitnya bagaimana? Nggak ada tanya mal iman. Nah, ini kita yang tanya mal iman. Karena ini dunia ini jadi Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan yang terbesar di hati kamu itu adalah Tuhan. Akbaru syai'in fi qalbika dzalika huwal ilah. Yang terbesar di hati Anda apa? Duit, ya Anda menuhankan duit. Kalau yang terbesar di hati Anda Allah, lah itu Anda la ilaha illallahnya benar. Tuhan itu apa? Akbarul asya' fi qalbik. Yang terbesar di hati Anda apa? Kalau Allah, berarti la ilaha illallah Anda benar. Kalau Anda ucap la ilaha illallah tapi yang terbesar harta, bohong. La ilaha illallahnya bohong. Harus diperbaiki. Kebanyakan orang la ilaha illallah bohong. Waliyadzubillah. Qala Rasul menjawab, iman itu idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apa iman? Idza sarrat, apabila menyenangkan kepada kamu, hasanatuka ialah amal kebajikan kamu. Kalau kamu beramal baik, senang hatinya. Wasa'at, dan menjelekkan kepada kamu, sayi'atuka ya amal burukmu. Kalau kamu beramal buruk, kamu hatinya sakit. Bagaimana? Fa anta mu'min, berarti Anda itu beriman. Ya. Anda berbuat baik, senang. Kalau Anda terjumus dalam kejelekan, hatinya sakit, berarti Anda beriman. Jadi ini terbentuk kalau Anda hari-hari dengan orang soleh. Kalau hari-hari Anda dengan orang fasik terus, orang munafik, Anda nggak terasa. Amal kebajikan Anda nggak terasa. Amal keburukan ya tambah gelap. Jadi iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila Anda berbuat kebajikan, Anda senang. Anda ngaji senang. Anda sholat jamaah senang. Anda baca wadhifah senang. Senang, Anda mukmin. Dan kalau Anda terjumus dalam perbuatan yang jelek, dosa, Anda sakit hati, nggak enak. Dua, maka kita harus hidup dengan orang-orang soleh. Itu seperti itu. Kalau hidup kita dengan orang fasik terus-terusan, kita menjalankan kebajikan nggak terasa, menjalankan keburukan nggak terasa. Jadi gabeng imannya itu, la ilaha illallahnya itu kosong.
kita ingin la ilaha illallah itu netes, ingin. Maka saya ngaji begini, yang paling butuh saya. Ini saya untuk mengoreksi diri saya. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Idza sarrat, apabila menyenangkan, membungahkan kepada engkau hasanatuka, ialah amal kebajikan Anda, wa sa'at, dan menyakiti, jadi jelek kepada engkau sayyi'atuka, ya amal burukmu, fa anta, maka engkau mukminun, itu orang yang beriman. Semoga kita termasuk dalam hadis ini. Allahumma amin. Rahul Hakim wa sahahahu wa faqad Dhahabi qabrahullah ta'ala wa ja'ala qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Allahumma salli